Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudianto dengan NPM 2013-024021. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi yaitu tentang kingdom Plantae. Untuk yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa sih kingdom Plantae itu. Di sini nih dijelaskan bahwa apa? Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukaryotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis, yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanan sendiri atau yang sifatnya autotrof. Inilah yang membedakan antara kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Perbedaan lainnya dari kingdom Plantae tidak bisa bergerak bebas seperti kingdom Animalia. Sebenarnya itu ciri-ciri kingdom Plantae. Yang pertama itu pada dinding sel yang tersusun oleh selulosa, kemudian mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Karena mempunyai klorofil, oleh karena itu kingdom Plantae yang bersifat autotrof bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari. Kemudian dia bersifat eukaryotik, kemudian multiseluler, kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Selanjutnya dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selanjutnya dalam kingdom Plantae itu dia dibagi menjadi 3, yaitu ada Bryophyta yaitu tumbuhan lumut, kemudian Petridophyta tumbuhan paku, dan Spermatophyta tumbuhan berbiji. Ya, untuk pembahasan yang pertama itu mari kita bahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta dapat disebut juga dengan sebutan lumut, tumbuhan yang biasanya ada pada tempat lembab dan hidup secara autotrof. Meski begitu, sebetulnya kelompok tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati. Bahkan mereka tidak memiliki jaringan xilum dan flum. Bryophyta terbagi menjadi 3, yaitu ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang pertama yaitu lumut hati. Lumut yang berbentuk selaknya hati manusia ini bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya, serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh lumut hati ialah Paracantiae polymorpha. Selanjutnya yang kedua itu lumut tanduk. Lumut yang memiliki kapsul memanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya. Ini biasanya disebut dengan Anthoceropsida. Contoh lumut tanduk ialah Anthoceros levis. Selanjutnya yang ketiga itu ada lumut daun. Lumut yang hidup berkelompok dan membentuk hamparan tebal ini disebut juga lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan dengan akar, batang, dan daun. Contoh lumut daun ialah Sphagnum. Bryophyta memiliki sejumlah manfaat, misalnya beberapa spesiesnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati kulit, mata, hingga penyakit hati. Adanya lumut di hutan hujan juga bermanfaat sebagai penahan erosi sekaligus untuk membantu penyerapan air. Selanjutnya itu ada Petridophyta atau tumbuhan paku. Berbeda dari tumbuhan lumut yang tidak memiliki organ sejati maupun jaringan pengangkut, kelompok tumbuhan paku sudah memiliki organ sejati yang disertai dengan jaringan xilem dan flum pula. Dalam tumbuhan paku itu dia dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang pertama, paku purba. Sesuai namanya, jenis paku purba sudah hampir punah. Hanya ada 10 hingga 13 spesies tersisa. Paku purba hanya menghasilkan satu jenis spora. Contoh paku purba ialah Erinia. Selanjutnya, paku kawat. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan 2 jenis spora dengan gametofit tidak berklorofil, uniseksual maupun biseksual. Contoh paku kawat ialah Seleknella. Selanjutnya yang ketiga itu ada paku ekor kuda. Saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Paku yang bentuknya batang seperti ekor kuda. Paku ekor kuda hanya menghasilkan satu jenis spora. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil dan bersifat biseksual. Contoh paku ekor kuda ialah Ecosetum. Selanjutnya yang keempat yaitu paku sejati.
terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Sesuai namanya, paku sejati memiliki akar, batang, serta daun sejati. Contoh paku sejati ialah Adiantum conetum. Pteridophyta berkembang biak dengan spora yang dihasilkan pada sporofil. Ada jenis tumbuhan paku yang bahkan dapat menghasilkan dua jenis spora alias heterospora. Gametofit pada tumbuhan paku dapat memiliki sifat berbeda-beda, ada yang uniseksual dan biseksual. Kelompok tumbuhan ini memiliki sejumlah manfaat, di antaranya dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman padi, dijadikan tanaman hias, sayur-sayuran, dan obat luka. Selanjutnya yang terakhir itu ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kelompok tumbuhan satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya bermula dari biji. Sama seperti Pteridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari Strobilus atau bunga. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama itu tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama itu memiliki bentuk berakaran tunggang, kemudian tidak memiliki bunga sejati, kemudian memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, kemudian memiliki alat berkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut Strobilus atau runjung, dan memiliki serbuk sari dalam Strobilus jantan dan sel telur dalam Strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi lagi ke dalam 4 kelas, yaitu ada Cicadianae, contohnya cicak serumpi atau pohon pekisaji. Selanjutnya yang kedua itu Ginkgoinae dengan hanya satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Kemudian yang ketiga itu Coniferae coniferalis, contohnya Agathis alba atau pohon damar. Yang terakhir itu Ginetinae, contohnya Ginetum gineum atau pohon melinju. Selanjutnya yang kedua itu tumbuhan berbiji tertutup. Berbeda dari tumbuhan berbiji terbuka dengan biji yang tidak ditutupi bakal buah, tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang terdapat dalam bakal buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bunga sejati, memiliki daun berbentuk pipi dan lebar dengan tulang daun menjari, melengkung, menyirip atau sejajar. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi ke dalam 2 kelas, yaitu ada dikotil, contohnya tanaman singkong, petai tamat, jeruk bali, kapas, jambu air, dan bunga matahari. Tumbuhan dikotil itu dia tumbuhan yang berbiji berkeping 2. Kemudian selanjutnya itu ada monokotil, contohnya tanaman padi, kelapa, jahe, nanas, dan anggrek bulan. Tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan berbiji dengan 1 keping biji saja. Oke, sekian hasil presentasi yang saya lakukan. Selebihnya jika ada kesalahan kata yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.